Ada tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar sepi, meski tidak lagi terlihat oleh mata manusia. Alas Roban adalah salah satunya. Di jalur ini, banyak orang hanya mengenalnya sebagai tanjakan panjang dan hutan gelap. Namun bagi warga sekitar, Alas Roban adalah tempat janji dibuat dan hutang ditagih. Cerita yang akan kamu dengar bukan tentang hantu yang menakut-nakuti. Bukan pula tentang makhluk yang muncul tiba-tiba. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang tidak sanggup melihat anaknya dihina, lalu memilih jalan yang seharusnya tidak pernah dilewati manusia. Ia meminta keadilan. Ia meminta balasan. Ia meminta agar anaknya tidak lagi disakiti. Dan Alas Roban mendengarkan. Namun di tempat ini tidak ada permintaan yang gratis. Tidak ada doa yang diturunkan tanpa harga. Karena setiap rezeki yang datang terlalu mudah, selalu dibayar dengan sesuatu yang paling berharga. Dengarkan dengan baik, bukan untuk ditiru, bukan untuk dipercaya sepenuhnya, tapi sebagai pengingat bahwa dendam yang dititipkan pada kegelapan tidak pernah kembali dengan cara yang manusia harapkan. Ini adalah kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut tentang sebuah warung di Alas Roban yang akhirnya menutup dirinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar ingin membuka warung di tepi Alas Roban. Hutan itu dikenal gelap, sunyi, dan penuh cerita yang tidak pernah masuk berita. Namun Pak Rono tidak punya pilihan. Ia adalah seorang duda dengan satu anak laki-laki bernama Bayu, usia 11 tahun. Setelah istrinya meninggal karena sakit, Pak Rono membawa Bayu pindah dan membuka warung makan kecil di jalur tanjakan Alas Roban, tempat para supir truk biasa berhenti untuk makan dan beristirahat. Warung itu sangat sederhana. Bangunan kayu tua, atap seng bocor, meja panjang penuh bekas goresan pisau, dan lampu bohlam kuning yang sering berkedip. Setiap malam, Bayu membantu ayahnya, menyajikan kopi, mengangkat piring, membersihkan meja. Namun justru disitulah masalah bermula. Hinaan yang dianggap sepele. Awalnya hanya ejekan ringan. Anak warung kok kurus banget? Jangan lama-lama di sini, nanti rezekinya ikut seret. Bayu selalu diam. Ia hanya menunduk, lalu kembali ke dapur. Pak Rono mendengarnya, tapi memilih bersabar. Namun ejekan itu tidak pernah berhenti, bahkan semakin kasar. Beberapa supir yang sering nongkrong mulai meledek Bayu secara terang-terangan. Bapaknya jualan di Alas Roban, anaknya nanti jadi penunggu hutan. Jangan-jangan ini anak tumbal. Suatu malam, Bayu pulang ke dapur dengan mata merah. "Pak, aku salah apa?" Pak Rono terdiam. Dadanya panas, tapi ia menahan diri. Malam yang mengubah segalanya. Hujan turun deras malam itu. Warung penuh oleh supir truk yang berteduh. Salah satu dari mereka, dikenal paling kasar, menyenggol Bayu hingga jatuh. Nasi tumpah ke lantai. Bukannya minta maaf, orang itu tertawa. Pantas bapaknya miskin, anaknya aja ceroboh. Tawa pecah. Bayu berdiri sambil menahan tangis. Pak Rono akhirnya meledak. "Cukup, saya jualan cari makan bukan buat dihina." Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para supir itu berdiri, mendekat dan mengancam. "Kalau gak suka, tutup aja warung lo. Ini Alas Roban, bukan tempat lo sok jago." Malam itu berakhir tanpa kekerasan fisik. Tapi jiwa Bayu hancur. Sejak kejadian itu, Bayu berubah. Ia jarang bicara, sering menatap kosong ke arah hutan, sering terbangun tengah malam sambil menangis. Beberapa kali Bayu berkata pelan, "Pak, di hutan itu ada yang manggil namaku." Pak Rono menganggap itu hanya trauma.
Sampai suatu pagi, Bayu jatuh pingsan di warung. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Anaknya stres berat, kata dokter. Namun malam itu Pak Rono melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur lagi. Saat membersihkan warung tengah malam, Pak Rono mendengar suara langkah dari arah hutan. Pelan, berat, seperti kaki menyeret. Lalu suara itu berbicara, bukan lewat telinga, tapi langsung ke kepala. Anakmu dilecehkan, tapi kau diam. Pak Rono gemetar. Ia menoleh ke arah hutan. Gelap, pekat, tidak ada apa-apun. Namun suara itu kembali terdengar. Aku bisa menolong, tapi tidak gratis. Malam itu Pak Rono tidak lari. Ia justru melangkah mendekat ke tepi hutan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang kelak akan menghancurkan hidupnya. Di bawah pohon besar yang dipenuhi akar menjuntai, Pak Rono melihat sesosok bayangan hitam tinggi, tanpa wajah jelas, berdiri diam. Tidak mengancam, tidak bergerak. Tapi kehadirannya membuat lutut Pak Rono lemas. Apa yang kau inginkan? Bisik Pak Rono. Bayangan itu menjawab pelan. Anakmu ingin berhenti dihina. Kau ingin mereka merasakan apa yang anakmu rasakan. Pak Rono menangis. Aku cuma mau anakku hidup tenang. Bayangan itu mendekat. Aku beri rezeki, aku beri kekuatan, tapi setiap hinaan harus dibayar. Tanpa sadar, Pak Rono mengangguk. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Pak Rono ramai luar biasa. Truk-truk berhenti tanpa alasan jelas. Orang-orang berkata, entah kenapa pengen makan di sini. Namun Bayu justru semakin pucat. Ia menatap Pak Rono dengan mata ketakutan. Pak, yang di hutan itu ikut pulang. Pak Rono terdiam, dan dari kejauhan, di antara pepohonan alas roban, sesosok bayangan hitam berdiri seolah mengawasi warung itu. Pak Rono tidak tahu satu hal. Janji itu sudah diterima, dan alas roban tidak pernah lupa hutang. Setiap rezeki akan dibayar, dan korban pertama bukan selalu yang paling bersalah. Sejak malam itu, warung Pak Rono tidak pernah sepi. Bahkan pada jam-jam yang biasanya sunyi, pukul 2 atau 3 dini hari, selalu ada kendaraan berhenti. Truk, mobil pribadi, bahkan motor-motor yang katanya tersesat. Para pelanggan sering berkata hal yang sama. Aneh ya, tadi mau lanjut, tapi kok kaki rasanya berat. Kayak ada yang nyuruh berhenti. Pak Rono hanya tersenyum kaku. Ia tahu itu bukan kebetulan. Bayu mulai menjauh. Berbeda dengan warung yang ramai, Bayu justru semakin menjauh. Anak itu tidak lagi mau keluar dapur. Ia sering menutup telinga, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Suatu malam, Bayu menarik lengan ayahnya. Pak, mereka mulai datang. Siapa? Tanya Pak Rono. Orang-orang yang dulu ketawa, yang bilang aku anak tumbal. Pak Rono menelan ludah. Tanda pertama, sopir truk yang paling sering menghina Bayu, orang yang mendorongnya sampai nasi tumpah, datang kembali malam itu. Ia tertawa keras, pesan kopi dan nasi goreng. Namun wajahnya tampak tidak tenang. Tadi di tanjakan, katanya sambil menyalakan rokok, aku lihat anak kecil berdiri di tengah jalan. Pak Rono terdiam. Mirip anakmu, lanjutnya sambil tertawa kecil. Tapi matanya hitam semua. Bayu yang mengintip dari dapur menjerit. Lampu warung berkedip. Angin dingin menyapu ruangan. Dan suara itu kembali terdengar di kepala Pak Rono.
Hinaan pertama sudah datang sendiri. Kecelakaan di tanjakan. 1 jam setelah sopir itu pergi, terdengar suara benturan keras dari arah tanjakan. Jeritan, rem menjerit, lalu sunyi. Warga sekitar berlari ke lokasi. Truk itu terguling ke jurang dangkal. Sopirnya tewas dengan wajah menghadap ke hutan. Yang membuat semua orang merinding, di wajahnya ada bekas senyum kaku, seperti orang yang melihat sesuatu yang ia kenal. Warung yang mulai ditakuti. Kabar kecelakaan menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik. Bukannya dia habis makan di warung Rono. Katanya dia ngomong lihat anak kecil. Namun anehnya, warung tetap ramai. Orang-orang takut, tapi tetap datang. Seolah ada yang menarik mereka. Pak Rono mulai sadar, ini bukan lagi soal rezeki. Ini perburuan. Bayaran diminta lebih cepat. Malam berikutnya, Pak Rono bermimpi. Ia berdiri di tengah alas roban. Tanah basah, bau darah. Bayangan hitam itu berdiri di depannya. 1 sudah dibayar. Masih banyak yang mengingat anakmu dengan hinaan. Pak Rono berlutut. Cukup, tolong hentikan. Bayangan itu mendekat. Kau yang memulai, aku hanya menagih. Saat terbangun, Pak Rono menemukan jejak lumpur di lantai warung menuju kamar Bayu. Anak yang mulai dihampiri. Bayu demam tinggi. Ia mengigau. Mereka datang, Pak. Yang hitam, yang gak punya kaki. Pak Rono memeluk anaknya sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada sesuatu yang ia panggil sendiri. Korban kedua menyusul. 2 hari kemudian, seorang pedagang yang dulu sering menfitnah Bayu sebagai anak sial ditemukan gantung diri di gardu dekat hutan. Wajahnya menghitam, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Di bawah kakinya tertulis di tanah, janji. Pak Rono mulai mengerti satu hal. Penunggu alas tidak menunggu permintaan. Ia menepati janji dengan caranya sendiri. Dan Bayu mulai menjadi sasaran berikutnya. Jika hutang tak lunas, yang paling berharga akan diambil. Sejak kematian kedua, Pak Rono tidak lagi tidur dengan nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar suara langkah di sekitar warung. Bukan 1, tapi banyak. Seolah ada yang mondar-mandir di luar mengelilingi bangunan kayu itu. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan alas roban yang berdiri diam, gelap, dan seolah tersenyum. Bayu berubah menjadi orang lain. Demam Bayu tidak kunjung turun. Matanya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan. Namun yang paling menakutkan, tatapannya. Bayu mulai sering menatap hutan tanpa berkedip. Suatu sore, ia berkata dengan suara datar, "Pak, katanya aku harus pulang." Pak Rono merinding. "Kamu sudah di rumah, Yu?" Bayu menggeleng pelan. "Bukan yang ini." Panggilan di tengah malam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Pak Rono terbangun karena suara pintu warung terbuka sendiri. Bayu tidak ada di kasur. Dengan jantung berdebar, Pak Rono berlari keluar. Di tepi hutan, ia melihat Bayu berdiri menghadap pepohonan, bertelanjang kaki, bajunya basah oleh embun. "Bayu!" teriaknya. Anak itu menoleh perlahan. Namun wajah yang dilihat Pak Rono bukan wajah anaknya sepenuhnya. Matanya hitam pekat, suaranya berat, bukan suara anak kecil. "Aku dijanjikan." Pak Rono menarik Bayu dan memeluknya erat. Saat itu, dari dalam hutan terdengar tawa pelan. Orang pintar yang menolak. Keesokan harinya, Pak Rono nekat menemui orang pintar di desa seberang. Begitu mendengar nama alas roban, wajah orang itu langsung pucat.
"Kamu mainnya terlalu jauh," katanya. "Itu bukan penglaris biasa, itu penunggu tua." "Bisa dihentikan?" tanya Pak Rono putus asa. Orang itu menggeleng. Janji dengan mereka tidak mengenal penyesalan. Ia menolak membantu. Penghinaan yang terungkap. Dalam keputusasaan, Pak Rono mendengar sesuatu yang lebih menyakitkan. Dari warga sekitar, ia tahu bahwa Bayu sering dihina diam-diam, dipanggil anak tumbal, anak pembawa sial, anak hutan. Hinaan itu tidak pernah berhenti, bahkan setelah korban mulai berjatuhan. Pak Rono menjerit dalam hati. Bayaran yang mulai bergeser. Malam berikutnya, bayangan hitam itu muncul kembali. Namun kali ini lebih dekat. Hinaan tak selalu terucap. Ada yang disimpan di hati. Pak Rono gemetar. "Aku tidak minta ini. Aku cuma ingin mereka berhenti." Bayangan itu menunduk mendekati Bayu yang tertidur. Yang paling murni adalah bayaran paling berharga. Pak Rono berteriak, "Jangan sentuh anakku!" Bayangan itu tertawa. Tanda tumbal pertama di dalam rumah. Pagi harinya, Pak Rono menemukan sesuatu di dapur. Di lantai tanah ada jejak kaki kecil berlumpur. Bukan satu, tapi banyak. Dan semuanya menuju kamar Bayu. Di dinding tergurat dengan kuku. "Giliranmu." Pak Rono kini sadar. Penunggu alas tidak lagi puas dengan nyawa orang lain. Janji itu mulai menuntut yang paling ia cintai. Dan Bayu sudah mulai dipilih. Hutang darah selalu menagih ke rumah pemiliknya. Sejak tulisan "Giliranmu" muncul di dinding dapur, Pak Rono tidak lagi berani meninggalkan Bayu sendirian. Warung tetap buka, uang terus datang. Namun setiap lembar rupiah terasa berat dan dingin, seolah berlumur sesuatu yang tak terlihat. Bayu kini jarang tidur. Jika matanya terpejam, tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergerak seperti berbicara dengan seseorang. Pak Rono sering mendengar Bayu berbisik, "Jangan sekarang, aku belum siap." Kebenaran dari orang lama. Suatu sore, datang seorang lelaki tua ke warung. Ia bukan sopir, bukan pelanggan biasa. Ia duduk diam, menatap hutan, lalu berkata pelan, "Kau sudah membuat janji." Pak Rono kaget. Orang tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, mantan penjaga jalur lama Alas Roban. "Aku pernah melihat banyak warung seperti ini. Ramai tiba-tiba, hancur perlahan." Pak Rono berlutut, "Tolong Mbah, anak saya." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Kau salah paham sejak awal," katanya lirih. "Penunggu alas tidak pernah meminta korban tertentu." Isi janji yang sebenarnya. "Kau bilang ingin hinaan dibayar," lanjut Mbah Wiryo. "Maka yang dibayar bukan orangnya, tapi rasa sakitnya." Pak Rono menatap kosong. "Setiap hinaan yang pernah masuk ke hati anakmu," kata Mbah Wiryo, "harus diganti dengan penderitaan yang setara. Kalau hinaan itu hidup, maka yang dibayar adalah hidup." Pak Rono terjatuh terduduk. "Lalu Bayu?" tanyanya dengan suara pecah. Mbah Wiryo menatap Bayu yang sedang tertidur lemah. "Kalau sumber sakitnya adalah anakmu, maka dia juga bagian dari perjanjian." Bayu mulai mengerti. Malam itu, Bayu membuka mata dan berkata tanpa melihat ayahnya, "Pak, aku dengar semuanya." Pak Rono memeluk anaknya sambil menangis. "Ayah salah, ayah mau tarik semuanya." Bayu tersenyum tipis, senyum yang tidak pantas untuk anak seusianya. "Mereka bilang, kalau aku ikut, ayah nggak akan sendirian." Penghinaan terakhir yang membuka gerbang. Keesokan harinya, seorang pria mabuk datang ke warung. Ia pernah menghina Bayu paling kejam, menyebut almarhum ibunya sebagai wanita tidak benar. Bayu mendengarnya. Untuk pertama kalinya, Bayu tertawa kecil. Malam itu, pria itu ditemukan mati terbakar di motornya sendiri, padahal tidak ada tanda api. Warga mulai panik, dan Pak Rono sadar
Bayu mulai terlibat secara tidak sadar. Penunggu menampakkan wajahnya. Tengah malam, bayangan itu muncul di dalam warung. Kali ini wujudnya lebih jelas. Tinggi, kurus, dengan wajah seperti tanah retak. Anakmu mulai mengerti perannya. Pak Rono berteriak, "Ambil aku, jangan dia!" Penunggu itu tertawa pelan. Ayah selalu berkata begitu, tapi tak pernah benar-benar siap. Ia menunjuk Bayu. Ia yang paling murni. Ia yang paling mahal. Tanda yang tidak bisa dihindari. Saat fajar menyingsing, Pak Rono menemukan tanda terakhir. Di lengan Bayu muncul bekas cap hitam berbentuk akar. Tidak bisa dihapus, tidak bisa diobati. Mbah Wiryo hanya berkata satu hal sebelum pergi. Kalau tanda itu sudah muncul, waktumu tinggal menunggu. Pak Rono kini tahu kebenaran paling menyakitkan. Tidak ada perjanjian tanpa harga. Dan harga tertinggi adalah darah sendiri. Bayu bukan lagi sekadar korban, ia telah ditandai. Ketika tumbal dipilih, doa tidak lagi didengar. Sejak tanda hitam berbentuk akar itu muncul di lengan Bayu, waktu terasa berjalan tidak wajar. Siang dan malam seperti bercampur. Jam dinding sering berhenti sendiri. Ayam berkokok di tengah malam. Dan Bayu tidak lagi bersikap seperti anak kecil. Perubahan yang tidak bisa disangkal. Bayu mulai bangun sendiri setiap pukul 3 pagi. Tanpa disuruh, tanpa suara. Ia duduk menghadap hutan alas roban, diam selama berjam-jam. Pak Rono pernah mencoba menariknya masuk. Namun sentuhan itu membuat Pak Rono terpental ke belakang. Seolah Bayu bukan lagi anak 11 tahun, tapi sesuatu yang jauh lebih berat. Bayu menoleh perlahan. "Pak, jangan ganggu. Mereka lagi ngajarin." Pelajaran dari kegelapan. Malam demi malam, Bayu mulai berbicara dengan suara asing. Ia menyebut nama-nama. Nama orang yang pernah menghina, menertawakan, atau meremehkannya. Setiap nama disebut, keesokan harinya selalu ada kabar buruk. Kecelakaan, sakit mendadak, orang hilang di hutan. Pak Rono menyadari sesuatu yang membuatnya hancur. Penunggu alas tidak lagi turun tangan langsung. Ia sedang menjadikan Bayu pengganti. Warung berubah wajah. Warung Pak Rono kini terlihat berbeda, lebih bersih, lebih terang, tapi suasananya menekan. Orang yang makan di sana sering merasa mual tanpa sebab, mendengar bisikan, melihat anak kecil berdiri di sudut mata. Beberapa pelanggan kabur tanpa menyelesaikan makanan, namun selalu ada yang datang menggantikan. Pak Rono sadar, warung itu telah menjadi pintu. Usaha terakhir seorang ayah. Dalam keputusasaan, Pak Rono kembali mencari Mbah Wiryo. Ia ditemukan duduk di tepi hutan seolah sudah menunggu. "Masih ada satu jalan," kata Mbah Wiryo. "Bukan untuk membatalkan, tapi mengganti." "Mengganti apa?" tanya Pak Rono. "Tumbalnya." Pak Rono tanpa ragu menjawab, "Aku." Mbah Wiryo menatapnya lama. "Kalau begitu," katanya pelan, "kau harus menyerahkan semua yang tersisa." Pengakuan yang terlambat. Malam itu, Pak Rono duduk di samping Bayu. "Ayah salah," katanya dengan suara hancur. "Ayah nggak kuat lihat kamu dihina." Bayu menoleh. "Kata mereka, ayah marah bukan cuma karena aku." Pak Rono terdiam. "Kata mereka," lanjut Bayu, "ayah juga marah karena ayah merasa kalah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Penunggu alas tidak berbohong. Ia hanya memanfaatkan kebenaran yang tidak ingin diakui Pak Rono. Ritual penggantian dimulai. Tengah malam, Mbah Wiryo memulai ritual di batas hutan.
Tanah digali, darah diteteskan, nama Bayu disebut, lalu dicoret. Namun sebelum ritual selesai, Bayu berteriak dari warung. "Pak, jangan!" Hutan berguncang, angin berputar kencang, bayangan hitam muncul lebih besar dari sebelumnya. Terlambat. Saat semua reda, Bayu jatuh pingsan. Di punggungnya kini muncul pola akar yang lengkap seperti peta hutan. Mbah Wiryo menunduk. Persiapan selesai, katanya lirih. Sekarang tinggal penyerahan. Pak Rono kini tahu, ia tidak sedang kehilangan anaknya perlahan. Ia sedang menyaksikan penerus dipersiapkan. Dan penyerahan itu sudah memiliki tanggal. Jika Tumbal belajar menerima, penolakan tak lagi berarti. Sejak ritual gagal itu, Bayu tidak lagi memanggil Pak Rono sebagai ayah. Ia memanggilnya dengan suara datar. "Pak Rono?" Bukan marah, bukan benci, tapi seperti orang yang sudah melepaskan ikatan. Anak yang tidak lagi tidur. Bayu hampir tidak pernah tidur. Jika matanya terpejam, tubuhnya berdiri sendiri, berjalan ke tepi hutan, lalu kembali sebelum fajar. Suatu malam, Pak Rono mengikutinya diam-diam. Di antara pepohonan alas roban, Bayu berdiri di hadapan lingkaran akar tua. Dari kegelapan, terdengar suara-suara berat. Ajarkan dia mengingat, ajarkan dia memilih. Bayu mengangguk pelan. Pak Rono menangis tanpa suara. Pemilihan dimulai. Sejak malam itu, Bayu mulai menunjuk. Tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk wajah. Hanya dengan berkata, yang itu, orang yang ditunjuk akan mengalami nasib buruk dalam 3 hari. Bukan selalu mati, tapi selalu rusak. Lumpuh, gila, kehilangan keluarga. Pak Rono sadar, penunggu alas sedang mengajarkan Bayu menjadi hakim. Warung menjadi tempat penentuan. Warung kini bukan lagi tempat makan. Ia menjadi ruang tunggu nasib. Orang-orang yang masuk sering merasa berat melangkah keluar, lupa tujuan, melihat bayangan di balik punggung Bayu. Beberapa orang memohon, "Kalau aku salah, maafkan." Bayu hanya menatap mereka lama, lalu berpaling. Ayah yang tidak lagi dianggap. Pak Rono mencoba memeluk Bayu. Tubuh anak itu dingin, berat, dan kaku. Bayu berkata pelan, "Ayah sudah selesai." Kalimat itu membuat Pak Rono runtuh. Peringatan terakhir dari Mbah Wiryo. Mbah Wiryo datang untuk terakhir kali. Kalau penyerahan selesai, katanya, anakmu bukan milikmu lagi. Dan kau, lanjutnya, akan dianggap pengkhianat karena mencoba mengganti janji. Pak Rono menatap hutan. Lalu aku harus apa? Menunggu, jawab Mbah Wiryo, atau mati lebih dulu. Tanda penyerahan. Malam Jumat Kliwon. Hutan sunyi total. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Bayu berdiri di depan warung dengan pakaian bersih. Di keningnya muncul tanda hitam baru, seperti mata tertutup. Bayangan raksasa berdiri di belakangnya. Penerus siap. Pak Rono berteriak, "Aku mohon, ambil aku." Bayangan itu menoleh. "Kau sudah memberi kami segalanya, kecuali dirimu." Pak Rono kini benar-benar sendirian. Anaknya berdiri di sisi hutan, dan ia berdiri di sisi penyesalan. Penyerahan tinggal satu langkah. Ketika penerus siap, ayah hanya menjadi saksi. Sejak malam penandaan itu, Pak Rono tidak lagi dianggap ada. Orang-orang datang ke warung,
tapi tidak menatapnya. Mereka berbicara melewati dirinya, menyodorkan uang tanpa menyentuh tangannya. Seolah Pak Rono hanya bayangan sisa. Warung yang tidak mau ditutup. Pak Rono mencoba menutup warung. Pintu ditarik, digembok, lampu dimatikan. Namun setiap kali fajar datang, warung itu selalu terbuka kembali. Meja tersusun rapi, kompor menyala dengan api kecil. Aroma nasi hangat tercium dari dapur, dan uang selalu bertambah di laci. Pak Rono muntah melihatnya. Tubuh yang mulai ditagih. Tubuh Pak Rono mulai berubah. Kulitnya mengelupas seperti tanah kering. Kukunya menghitam. Setiap malam ia merasa ada yang menggerogoti tulangnya dari dalam. Dalam mimpi, ia melihat Bayu duduk di singgasana akar. Bayu menatapnya tanpa emosi. Ayah belum lunas. Pelanggan terakhir Pak Rono. Suatu malam datang seorang lelaki tua. Bukan untuk makan. Ia duduk dan berkata pelan, "Kau tahu kenapa kau masih hidup?" Pak Rono menggeleng. "Karena alas ingin kau melihat hasil pilihanmu." Lelaki itu menghilang begitu saja. Di bangku yang ditinggalkan, ada bekas cekungan tanah seperti bekas tubuh yang sangat berat. Bayu tidak lagi menoleh. Pak Rono mencoba mendekati Bayu yang kini sering berdiri di batas hutan. "Bayu, pulanglah." Bayu menoleh, namun matanya bukan mata manusia. "Namaku sudah dikembalikan ke hutan," katanya. "Ayah memanggil yang salah." Lalu Bayu melangkah masuk ke kegelapan, dan hutan menutup dirinya. Warung memilih korban baru. Sejak malam itu, orang-orang yang masuk ke warung bukan lagi penghina. Mereka adalah orang serakah, orang penuh dendam, orang yang datang dengan niat buruk. Dan Pak Rono sadar, warung itu sekarang memancing korban sendiri. Ia hanya penjaga pintu. Kesadaran paling menyakitkan. Mbah Wiryo muncul sekali lagi. "Kau tahu kenapa Bayu dipilih?" tanyanya. Pak Rono menangis. "Karena kau mengajarkan dia marah, tapi tidak mengajarkan dia memaafkan." Kata-kata itu menghancurkan sisa jiwa Pak Rono. Di dada Pak Rono muncul retakan hitam seperti tanah pecah. Setiap tarikan nafas terasa berat. Ia tahu, akhirnya sudah dekat. Warung itu kini hidup. Alas Roban telah menemukan jalannya sendiri. Dan Pak Rono bukan lagi pemilik. Ia hanya tunggakan terakhir. Ketika tempat memakan tuannya, doa hanya menjadi gema. Tidak ada lagi pagi di warung itu. Waktu seolah berhenti di antara malam dan subuh. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan jalur alas Roban hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Warung Pak Rono masih berdiri, tapi rasanya bukan lagi bagian dari dunia manusia. Pemilik yang sudah tidak dianggap hidup. Pak Rono berjalan terseok di dalam warung. Setiap langkah meninggalkan jejak tanah basah meski lantai kering. Dadanya terasa kosong. Detak jantungnya tidak lagi teratur. Ia bercermin. Wajah yang menatap balik bukan wajahnya sepenuhnya. Kulitnya retak seperti tanah kemarau. Matanya cekung dan gelap. Ia sadar satu hal. Ia sudah mulai diambil. Sedikit demi sedikit. Warung yang menutup dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, warung tidak kedatangan satupun pelanggan. Sunyi total. Lampu berayun pelan.
Api kompor mati sendiri. Lalu terdengar suara berat dari arah hutan. Hutang terakhir. Tanah di bawah warung bergetar. Papan kayu berderit seolah ditarik ke bawah. Bayu kembali, bukan sebagai anak. Dari balik kabut, Bayu muncul. Namun tubuhnya lebih tinggi, langkahnya tidak menyentuh tanah. Akar-akar hitam menjalar di kakinya. Ia berdiri di depan Pak Rono. "Terima kasih sudah menyerahkan segalanya," katanya datar. Pak Rono berlutut. "Maafkan ayah." Bayu menatapnya lama. "Maaf itu milik manusia," jawabnya. "Ayah sudah bukan itu." Penagihan terakhir. Bayangan jaksaksa muncul di belakang Bayu. Hutan berdesis. Rezeki sudah dibayar. Darah sudah dibayar. Sekarang penutup. Akar-akar keluar dari tanah, melilit kaki Pak Rono. Ia tidak berteriak. Ia tahu, ini adalah akhirnya. Dalam detik terakhir, Pak Rono melihat kilasan. Bayu kecil tertawa. Warung sederhana. Hidup sebelum dendam. Air mata jatuh dan diserap tanah. Hilang tanpa sisa. Pagi hari, warga menemukan sesuatu yang janggal. Warung Pak Rono hilang. Tidak terbakar, tidak roboh. Tanah di tempatnya rata dan sunyi, ditumbuhi rumput liar. Tidak ada papan, tidak ada sisa bangunan. Hanya satu hal yang tertinggal. Jejak akar membentuk lingkaran besar. Legenda baru Alas Roban. Sejak saat itu, pengendara sering melihat. Warung muncul sebentar lalu menghilang. Anak kecil berdiri di tepi jalan. Aroma nasi hangat di tengah kabut. Dan siapapun yang berhenti dengan niat buruk, tidak pernah sampai tujuan. Orang tua di sekitar Alas Roban berkata, "Kalau rezekimu datang terlalu mudah di sana, itu bukan rezeki." Alas Roban tidak pernah memberi. Ia hanya meminjamkan, lalu mengambil semuanya kembali. Dan hutang terakhir selalu dibayar oleh pemiliknya sendiri.